DPR menyetujui rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023 disahkan menjadi undang-undang pada rapat paripurna pagi tadi. Meski laporan realisasi APBN 2023 menunjukkan capaian yang baik, Badan Anggaran DPR RI menilai pemerintah tetap harus meningkatkan pengelolaan APBN untuk mengoptimalisasi pelaksanaan anggaran negara. Dalam paparannya, Wakil Ketua Banggar DPR RI Muhyiddin Muhammad Said mengatakan, untuk memperkuat ekonomi serta meningkatkan ketahanan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, pemerintah juga diminta untuk menetapkan ukuran dan indikator keberhasilan pelaksanaan belanja kementerian lembaga, guna penerapan kebijakan spending better belanja negara yang lebih akurat. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah, pemerintah akan melakukan beberapa langkah antara lain. 1. Memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar tingkat pertumbuhan dapat optimal sejalan dengan defisit APBN yang ditetapkan dan silpa yang terkendali. 2. Merancang dan melaksanakan sistem dan tata kelola perpajakan yang adaptif dengan perkembangan ekonomi nasional dan dunia agar rasio perpajakan meningkat dengan baik. 3. Memperbaiki kebijakan PNBP untuk mengoptimalkan PNBP, meningkatkan tata kelola dalam proses bisnis, meningkatkan inovasi dan kualitas layanan pada masyarakat, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup sekitarnya. DPR RI mendorong pemerintah konsisten mengelola keuangan negara secara profesional, sehingga pelaksanaan APBN di tahun-tahun berikutnya dapat lebih transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan negara dibagi menjadi 4 siklus. Yang pertama perencanaan, yang kedua penganggaran, yang ketiga pelaksanaan, dan yang keempat pertanggungjawaban dan pelaporan. 4 siklus ini melibatkan kegiatan perbendaharaan, akuntansi, dan auditing. Pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Di 4 siklus tersebut dilakukan di masing-masing kementerian dan lembaga. Setiap kementerian dan lembaga menyusun, melaksanakan, memonitoring, hingga mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran masing-masing. Pokok-pokok pelaporan dan pertanggungjawaban APBN. Berikut 6 outline bahasan yang menjadi pokok pembicaraan dalam pertanggungjawaban APBN. Yang pertama, batasan dan konsep pelaporan dan pertanggungjawaban APBN dalam siklus utama pengelolaan keuangan negara. Berikut peraturan terkait pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah, setiap pengelola keuangan negara wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Kedua, laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Laporan pertanggungjawaban keuangan dinyatakan dalam bentuk laporan keuangan yang setidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Pedoman untuk standar akuntansi pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan untuk lingkungan pemerintah daerah oleh Menteri Dalam Negeri. Berikut ketentuan satuan kerja instansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi, baik secara entitas pelaporan maupun entitas akuntansi. Ketiga, garis besar akuntansi keuangan negara. Berikut adalah standar akuntansi pemerintah yang disusun oleh KSAP. Penyusunan pernyataan standar akuntansi pemerintah atau PSAP dilandasi oleh kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. PSAP berbasis akrual terdiri dari kerangka konseptual akuntansi pemerintahan serta 12 pedoman akuntansi dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Keempat, alur dan aktor utama dalam pertanggungjawaban keuangan negara.
Laporan keuangan pemerintah yang telah disusun oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan statusnya belum teraudit oleh BPK. Setelah diserahkan ke BPK, maka diaudit dan kemudian akan diserahkan kepada lembaga legislatif. Laporan keuangan tersebut setelah disampaikan kepada legislatif akan dikoreksi sesuai dengan SAP, kemudian akan diajukan berdasarkan RUU Pertanggungjawaban APBN atau APBD. Kelima, jenis pemeriksaan dan jenis output hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merilis laporan audit 19 kementerian dan lembaga negara. Dalam laporannya, BPK menggarisbawahi minimnya sumber daya terkait sistem pengendalian dan pengawasan keuangan. Auditoriat Keuangan Negara atau AKN, Badan Pemeriksa Keuangan, memeriksa laporan keuangan lembaga dan kementerian. Ada 19 entitas audit baik dari kementerian seperti Kemenko Polhukam, Kemenhukam, dan Kementerian Perhubungan, serta lembaga negara seperti KPK, BNPT, dan Bawaslu juga menjadi undangan. Dari hasil audit yang nantinya akan diterbitkan, BPK memberikan rekomendasi terhadap Presiden, terutama terkait lemahnya sistem pengendalian internal. Di antaranya kekurangan dalam hal pengelolaan PNBP, pertanggungjawaban belanja, pengelolaan persediaan, selisih pencatatan keuangan kas dan setara kas, dan pengelolaan aset tetap. Berikut ini lini masa pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara, mulai dari kementerian atau lembaga masing-masing, kemudian sampai ke BPK, kemudian hingga ke DPR atau DPRD. Lalu, bagaimana standar audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap LKPP, dan bagaimana penilaian atas output dari audit tersebut? BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan atau pemeriksa. Pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan keuangan, kinerja, dan dengan tujuan tertentu atau PDTT. Berikut penjelasan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap LKPP. Keenam, standar yang digunakan dalam pelaporan dan audit. Dalam pelaporan, standar yang digunakan adalah standar akuntansi pemerintah dalam PP 71 tahun 2010, ditambah dengan sistem akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah atau SAKIP yang tertuang dalam Perpres 29 tahun 2014. Dan untuk pelaksanaan audit, berikut adalah standar yang digunakan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP. APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang bertanggung jawab kepada Presiden, Inspektorat Jenderal atau Inspektorat Utama, Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri Negara atau Kepala Lembaga, Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur, dan Inspektorat Pemerintah Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati atau Wali Kota. Pemerintah, media, dan masyarakat harus bersama-sama mengawal pertanggungjawaban keuangan negara sehingga dilakukan secara akuntabel, prudent, dan reliable. Demikian penjelasan mengenai pertanggungjawaban keuangan negara yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.